Selamat datang di video koneksi antar materi modul 2.2, pembelajaran sosial dan emosional. Saya Desa Ayu Ike Laksmiyeni, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bangli, Bali. Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuan pembelajaran sosial dan emosional. Pertama, untuk memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri. Kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri. Tiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. Empat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berelasi. Lima, membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa dalam melaksanakan pembelajaran, kita harus fokus kepada capaian pembelajaran yang ada, sedangkan sosial dan emosional murid tidak ada sangkut pautnya dengan pembelajaran, sehingga tidak perlu pembelajaran khusus untuk sosial dan emosional murid. Namun, setelah mempelajari modul ini, ternyata sosial emosional murid sangat berpengaruh terhadap pembelajaran, karena murid yang sejahtera psikologis atau well-being akan menghasilkan pembelajaran akademik yang lebih baik. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: yang pertama, 5 kompetensi sosial dan emosional atau KSE, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kedua, kesadaran penuh atau mindfulness adalah kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sadar atau sengaja pada kondisi saat sekarang, dilandasi rasa ingin tahu tanpa menghakimi dan kebaikan hati atau compassion. 3. Well-being adalah kondisi nyaman, sehat, dan bahagia. Kondisi individu yang memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, keputusan, dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup, dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan diri. Berkaitan dengan 3 hal mendasar di atas, perubahan yang penulis terapkan di kelas dan sekolah bagi murid-murid yaitu: yang pertama, mengajak murid untuk menyadari perasaan masing-masing dengan mengajak murid mengidentifikasi perasaannya melalui pengiriman emoji di grup WA. 2. Mengajak murid menggunakan teknik stop untuk menghadirkan kesadaran penuh murid atau mindfulness dalam pembelajaran. Ketiga, membimbing murid saat berdiskusi kelompok sehingga murid memiliki kesadaran sosial dan keterampilan berelasi. Berkaitan hal mendasar di atas, perubahan yang penulis terapkan di kelas dan sekolah bagi rekan sejawat yaitu: pertama, memodelkan atau menjadi teladan, mendukung pendidik dan tenaga kependidikan dalam memodelkan kompetensi dan pola pikir di seluruh komunitas sekolah dengan murid, keluarga murid, mitra komunitas, dan satu sama lain. 2. Belajar. Pendidik dan tenaga kependidikan merefleksikan kompetensi sosial dan emosional pribadi dan mengembangkan kapasitas untuk mengimplementasikan kompetensi sosial dan emosional. Yang ketiga, berkolaborasi, menciptakan struktur berbentuk komunitas pembelajaran profesional atau pendampingan sejawat bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk berkolaborasi tentang cara mengasah strategi untuk mempromosikan KSE di seluruh sekolah. Pertanyaan pemantik yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari
pembelajaran sosial dan emosional. Setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional, saya menjadi tahu bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran tidak hanya diperlukan kesiapan intelektual murid saja, melainkan juga kesiapan sosial dan emosional untuk mencapai pembelajaran yang berpihak pada anak. Memiliki keterampilan dalam melaksanakan pembelajaran sosial dan emosional dalam mewujudkan kompetensi sosial dan emosional, misalnya menggunakan teknik STOP. Saya juga mampu untuk senantiasa bersikap sesuai kompetensi sosial dan emosional sehingga mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Dari keseluruhan modul yang sudah saya pelajari, yaitu modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, modul 1.4 tentang budaya positif, modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, dan modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional, keseluruhan bertujuan untuk pembelajaran yang berpihak pada anak. Keterkaitan modul 2.2 dengan modul 1.1. Pembelajaran sosial dan emosional merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang bertujuan agar murid dapat mencapai kondisi yang aman, nyaman, dan bahagia. Ini sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu tujuan pendidikan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan anak yang setinggi-tingginya. Terkaitan modul 2.2 dengan modul 1.2. Untuk dapat melaksanakan pembelajaran sosial dan emosional, seorang guru haruslah mampu menjadi pemimpin pembelajaran dan senantiasa berpihak pada murid, kolaboratif, mandiri, reflektif, dan inovatif sesuai dengan peran dan nilai guru penggerak. Keterkaitan modul 2.2 dengan modul 1.3. Pembelajaran sosial dan emosional dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Keterkaitan modul 2.2 dengan modul 1.4. Pembelajaran sosial dan emosional bisa dilakukan dengan beberapa cara oleh guru, di antaranya dengan pembelajaran eksplisit, integrasi dalam pembelajaran, dan menciptakan iklim kelas dan sekolah. Semua itu akan sangat mendukung budaya positif di sekolah yang sudah dipelajari di modul 1.4. Keterkaitan modul 2.2 dengan modul 2.1. Dengan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi, maka murid akan dapat belajar sesuai kebutuhannya serta dalam kondisi aman, nyaman, dan bahagia. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Terima kasih.